Ada dua orang, sebut saja A dan B. Setiap hari A bekerja 6 hari seminggu dan tidak memiliki tabungan. Saat libur dia hanya menggunakan waktu untuk berjalan-jalan atau bahkan dugem. Waktu luangnya dia habiskan untuk scrolling media sosial seperti TikTok, Instagram, atau mungkin aplikasi kencan, hanya untuk mencari suntikan dopamin. Di sisi lain, si B memiliki pekerjaan yang sama dengan si A. Tetapi, setiap ada uang lebih dia menggunakannya untuk membuka bisnis baru atau menginvestasikannya. Tujuannya adalah untuk bisa hidup tanpa khawatir soal uang, sehingga dia bisa mengejar mimpinya. Saat ada waktu luang, dia berolahraga, membaca buku, dan membangun relasi. Si B tidak menghabiskan waktunya untuk mengejar pasangan, hanya akan mempertimbangkan tentang cinta jika ada yang serius mendekatinya. Jika dibandingkan, kalian lebih mirip si A atau si B? Obsesi adalah rahasia dari setiap karir yang sukses. Vincent van Gogh. Jika dibandingkan, kalian lebih mirip si A atau si B? Kebanyakan orang mungkin lebih mirip si A. Dan meskipun sekarang tipe B pasti pernah menjadi tipe A. Untuk yang merasa menjadi tipe A dan sadar perlu berubah, itu bagus karena tipe A adalah fase banyak orang lalui sebelum menjadi seperti B. Berikut adalah tutorial atau panduan agar kita bisa menjadi lebih unggul. Pertama, jadilah kompetitif. Banyak orang tidak kompetitif karena sistem pendidikan kita membatasi jiwa kompetitif. Contoh dulu saat sekolah, membayar teman untuk mengerjakan PR bisa dihukum, padahal di dunia kerja kita justru memperkerjakan konsultan untuk mengelola uang kita. Media sosial memperparah ini juga, karena kita hanya melihat 1% orang terkaya, membuat standar hidup kita menjadi tinggi dan rumit untuk sukses. Kita harus menyesuaikan diri dengan dunia, bukan malah sebaliknya. 2. Memiliki obsesi. Obsesi pada tujuan dan mimpi penting untuk mendorong diri melewati batasan. Work-life balance sulit dicapai. Perlu pengorbanan untuk lebih unggul. Contoh, saya memilih fokus pada keluarga dan pekerjaan. Meskipun terlambat menikah, tapi saya sudah mencapai titik di mana saya bisa hidup mewah tanpa bekerja. Yang ketiga, tahan diri. Semua orang adalah konsumer. Kita harus menahan diri sesuai kemampuan. Jangan sekali-sekali berhutang hanya untuk pola hidup yang konsumtif. Namun jangan terlalu hemat karena hidup jadi tidak menyenangkan dan cepat membuat kita lelah dan tidak produktif. Selanjutnya, pintar bertanya. Ketika bertanya pada orang yang lebih senior atau orang yang lebih expert, jangan langsung ajukan pertanyaan yang tidak jelas. Jangan membuat mereka repot dengan cerita panjang karena mereka sibuk. Jika ingin bertanya, lihat situasinya dulu dan langsung saja tanyakan dengan spesifik. Jika pertanyaanmu jelas dan singkat, jawaban mereka akan lebih cepat dan memuaskan.
Itulah ciri-ciri orang yang lebih value jika ia menjawab pertanyaan kita. Selanjutnya, uang bukanlah segalanya. Memang benar, semua hal yang kita butuhkan di dunia ini nyaris tidak ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan untuk menjadi unggul, uang saja itu tidak cukup. Skill, pengetahuan, kebijaksanaan, dan kepercayaan diri itu penting. Orang sukses berkat keberuntungan saja tidak akan bisa mengulangi kesuksesannya tanpa pengetahuan yang memadai. Dan orang sukses yang ingin mempertahankan kesuksesannya pun harus punya pengetahuan dan juga kebijaksanaannya untuk bertahan di titik itu. Selanjutnya, fleksibel dengan uang. Uang yang kita keluarkan adalah pendapatan bagi orang lain. Jadi jangan berpikir uang itu sulit dicari. Pemikiran seperti itu akan menjebak kita. Fleksibilitas dan santai dalam memegang uang bisa membantu mencari pendapatan tambahan. Entah itu usaha sampingan atau bisnis besar, jangan pelit. Jadi karena memberi, kita bisa membuka jalan untuk lebih banyak rezeki. Dan untuk mengubah hidup menjadi lebih unggul, mulailah langkah demi langkah, karena perjalanan panjang dimulai dari langkah kecil. Obsesi adalah bahan bakar yang membuat kesuksesan menjadi mungkin. Steve Jobs.